Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa bi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Sadaqa nabiyuhu wa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para bapak jamaah taklim rutin Masjid Jami Al-Kautsar yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dan jajarannya, pengatur waktu, penata acara, juga yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara taklim pada malam hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja, mengaturkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, seraya kita mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda kita bersyukur secara lisan atas segala nikmat dan rahmat yang masih Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Terutama nikmat yang patut harus kita ingat dan kita syukuri adalah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan dua nikmat ini bisa menghantarkan kita untuk merasakan kenikmatan nanti di alam akhirat. Yang kedua, nikmat sehat walafiat disertai dengan panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita juga merasakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan di dunia ini. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, itu karena kita diberikan nikmat sehat. Makanya rahmat Allah di dalam kalimat basmalah terbagi dua.
Ada Rahman, ada Rahim. Ada nikmat dohir, ada nikmat batin. Kita oleh Allah diberi fasilitas dohir, tahta, harta, dan wanita. Harta berlimpah ruah, tahta jabatan tinggi, wanita kita punya istri lebih dari satu, cantik-cantik, muda. Tapi Allah cabut nikmat batin, yaitu ketenangan dalam hidup. Kira-kira kita akan merasakan kenikmatan dohir tersebut atau tidak? Sudah kita bayangkan, walaupun kita tidur di atas sofa yang empuk, kamar yang ber-AC, rumah yang luas dan bertingkat, tapi Allah cabut nikmat batinnya, Allah hilangkan ketenangan hatinya. Kira-kira tidur nyenyak mual, makan akan terasa lezat mual. Cek kasarna boro-boro itu kita rek makan kari-kari, kita ini ingin BAB, tenang mal kira-kira. Maka ini harus kita syukuri. Walaupun rumah kita kecil, cek bahasa sudah nama letik, gigir nage bilik, ampar nage kesik, tapi sare tibra tinggulitik. Karena oleh Allah diberi ketenangan batin. Dari mana ketenangan batin itu kita dapat? Ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati kita akan merasa tenang. Di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, Allah berfirman, "Faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Setelah kita menunaikan sholat, silahkan kalian berpencar mencari fadl Allah. Tapi jangan lupa fadkurullaha katsiran. Kembali kita berzikir kepada Allah. Karena hanya dengan berzikir kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Salawat disertai salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at, dan kepada seluruh umat, termasuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan salam. Di akhirat kelak kita diakui umat dan berhak mendapatkan syafaat. Alhamdulillah, para bapak hadirin sekalian, kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana sudah merupakan tradisi atau kebiasaan perbuatan yang selalu dilakukan. Itu tradisi di kita setiap datang bulan Rabiul Awal atau bahasa Sundanya bulan Bulud, kita suka memperingati sekaligus merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua acara. Satu, kita memperingati sekaligus merayakan. Jadi backgroundnya mau memperingati, mau merayakan, itu boleh.
Kalau merayakan berarti sesuatu yang membuat kita gembira. Makanya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kenapa disebut hari raya? Karena mesti di hari itu tidak boleh ada orang Islam yang merasa sedih. Semuanya harus gembira. Hari raya Idul Fitri karena kita ini menyambut kemenangan. Setelah kita ini berjuang melawan hawa nafsu dengan melaksanakan ibadah puasa dan dijamin oleh Allah wa ja'alana minal aidin wal faizin. Sehingga dalam satu riwayat tatkala Rasulullah SAW mau berangkat melaksanakan idul sholat id di lapangan, bertemu dengan anak yatim yang sedang duduk menangis terseduh-seduh. Rasul tidak langsung dia ini berangkat, tapi dihampiri anak yatim itu dan ditanya, kenapa kamu menangis? Karena anak tersebut, aku menangis karena sedih melihat teman-temanku sebaya sekarang ini bergembira, punya baju baru, makanan yang enak-enak, bahkan dia ini punya anak ayah dan ibu. Tapi aku, jangankan makanan, jangankan pakaian, ayah bunda pun tidak punya. Akhirnya Rasulullah kembali pulang ke rumah sambil membawa anak itu. Lalu beliau berkata, maukah engkau aku hadiahi orang tua yang lebih baik daripada orang tuamu? Ya gembira sih. Maka diangkatlah anak itu sebagai anak, jadi anak angkat. Diberikan ke Aisyah, berilah pakaian, berilah makanan yang enak seperti layaknya anak-anak yang lain. Itu sakingnya harus gembira. Nah, kenapa di mana datang bulan Maulid kita ini harus gembira? Karena dilahirkannya Rasul itu menjadi rahmat bagi segenap alam. Di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hari rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Tatkala kita mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, lazimnya, etikanya, apakah kita ini harus menerima dengan sukacita atau dengan duka cita? Mesti dengan sukacita, dengan kegembiraan. Artinya kita bersyukur dengan peringatan Maulid Nabi itu, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat yang telah diberikan dengan diutusnya atau dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan firman Allah, qul bifadlihi wa birahmatihi. Katakanlah, karena fadl Allah di sana artinya ilmu, maknanya ilmu. Wa birahmatihi, dan karena rahmatnya di sana bi'satur rasul, diutusnya Rasulullah. Wa bidzalika falyafrahu, oleh karena kita diberi fadl Allah ilmu dan diutusnya Rasul rahmat, falyafrahu, maka sepertinya kita harus berbahagia. Dan kebahagiaan karena diutusnya seorang Rasul
wa huwa khairun, itu lebih baik, mimma yad'un, daripada apa yang dikumpulkan oleh kita. Lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan, lebih baik daripada jabatan tinggi yang kita sandang. Niat dengan peringatan Maulid Nabi itu adalah bersyukur, karena dengan diutusnya Rasulullah SAW kita mengenal siapa yang patut disebut Tuhan, siapa yang berhak disembah. Maka ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, kita bersyukur dengan diutusnya Rasul, kita mengetahui bahwa agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar akan membawa keselamatan kita, ya, kembali ke hadirat Allah, adalah agama Islam. Itu satu. Yang kedua, ya, hikmah dari peringatan Maulid Nabi itu adalah mengilustrasikan, ya, rasa cinta dan takdim kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Bahkan di dalam hadis yang lain, almar'u ma'aman ahabbahu yaumal qiyamah. Seseorang nanti akan bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Kita ini lebih mencintai Allah, Rasul, atau mencintai diri sendiri, atau mencintai harta dan pangkat kita? Sedangkan mencintai Rasulullah itu adalah salah satu syarat kesempurnaan iman, Pak. La yu'minu ahadukum hatta akunna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa auladihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, daripada orang tua, anak, harta, dan manusia, nah, semuanya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya mengapresiasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sementara jarak kehidupan kita dari Rasul hampir 1400 tahun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk, Rasul sepanjang jalan menangis. Lalu seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ma yabkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Maka jawab beliau, istaqtu li ummati, aku sangat merindukan umatku. Rasul ingat dan rindu kepada umatnya sambil menangis, Pak. Para sahabat kaget, tercengang. .
Mana nulai sabi ummati ya Rasulullah, apakah kami semua bukan termasuk umatmu? Maka Ibu jawab, la bal antum ashabi, bukan, kamu itu bukan termasuk umatku, bahkan kamu mah termasuk sahabatku. Jadi sahabat itu lebih dekat kepada Rasulullah daripada umatnya. Artinya bukan sahabat itu yang dimaksud. Lalu umat yang mana yang sangat dirindukan Rasul sehingga Rasul menangis? Maka dijawab, nanti di akhir zaman. Nah, saya tipi akhir zaman umatun. Nanti di akhir zaman bakal ada ya, sekelompok umat ya, yu'minu nabi wa yu'ibbu nabi walam yaroni. Mereka percaya dan iman kepada aku, bahkan mencintaiku, tapi mereka tidak pernah bertemu denganku. Itu umat yang sangat dirindukan Rasul. Orang mah percaya, yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Bahkan kita berusaha dengan benar mencintai Rasul, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Kita hanya bisa berziarah ke makam Rasulullah. Bahkan hadis Rasul, manjaroni ba'da wafati ya, kama jaroni fi hayati. Barang siapa yang ziarah kepadaku setelah aku wafat, maka seperti dia ziarah kepadaku selama semasa aku hidup. Makanya tujuan daripada ibadah haji dan ibadah umroh dua. Satu, melaksanakan haji atau umroh di Madinah, di kota Mekah. Yang kedua, berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Nah itu. Yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana cara kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, supaya kita sempurna iman dan kita diakui sebagai umatnya. Maka caranya 3 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, man ahabba syai'an kasura dikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka banyak-banyaklah menyebut namanya. Etikanya kita kalau benar cinta kepada Rasul, jangan sampai bibir kita ini tidak pernah menyebut namanya. Ya kita yang wajibnya saja mengucapkan nama Rasul itu 9 kali dalam sehari semalam di waktu sholat. Betul? Karena kalau tidak membaca sholawat berarti tidak sah sholatnya. Duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1. Wajib naung buat membaca sholawat. Jadi cara kita menyebut namanya yaitu dengan membacakan sholawat, dan perintah yang didahului oleh Allah melakukannya sendiri yaitu bacaan sholawat. Betul? Allah memerintahkan sholat, Allah tidak melakukan sholat. Nah, tapi Allah memerintahkan sholawat. Sebelum memerintahkan kita membaca sholawat, didahului dulu dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya, shollu alaihi wasallimu taslima. Bahkan sudah dibaca di tahiyat
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lah. Itu adalah redaksi yang dibaca oleh Rasul tatkala bertemu dengan Allah di waktu Mi'raj. Di saat sudah melewati langit 1 sampai langit 7, melewati Rob Mustawan sampai di Sidratil Muntaha, Rasulullah dikuasakan bisa bertemu dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pertama Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, maka dijawab Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah membacakan salam kepada Rasul. Tatkala Rasul diberi penghormatan oleh Allah dengan salamnya, Rasul tidak egois Pak menerimanya, tapi dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahis. Di tengah malam yang sunyi, tatkala Rasulullah SAW mendapatkan salam dari Allah, itu salam dilemparkan kepada umat-umatnya dan hamba-hambanya yang soleh. Wah, urang maker sare eta teh. Penting eta teh. Itu kecintaan Rasul. Bahkan kecintaan Rasul ke umatnya bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Ini harus jadi keyakinan bahwa Rasul akan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menolong, menyafati umatnya. Namanya syafaatul ummah. Maka kalau benar kita cinta kepada Rasul, di bulan Maulid ini kita diingatkan, banyak-banyaklah kita membacakan sholawat. Ya kirang bara atau 1000 sapoe. Ya. Sapoe sehari semalam 1000 kali baca sholawat. Setiap pada sholat 2200 1000 kan. Darasaan mah mantak meyakin waktu kerjanya 200 nyamacana ulah sholat farijah itu panjang tui. Bacana sholawat Jibril wae. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong tinggal lagukan gitu lila sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Palingan 15 menit itu Pak. Mari kita berharap mudah-mudahan ulang di aku umat Kanjeng Rasul. Sabab man aksara sholatan alayya wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang memperbanyak bacaan sholawat kepadaku di dunia, maka wajib untukku mensyafaati dia nanti di akhirat, di hari kiamat. Karena apa yang bisa menolong kita Pak? Kita ini kan berharap ingin bertemu dengan Rasulullah di surga. Ai sholat nanti sarua jeung Rasul, sedekah nanti jeung sarua Rasul. Sedangkan akhlak Rasulullah SAW digambarkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nah, ada 4 karakter Rasul yang harus kita ikuti, yang harus jadi akhlak kita. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum.
Rasul itu menanggung berat hati melihat penderitaan umat. Ente cuek, Pak. Ente Jawa Barat, Jawa Timur, ente, Pak. Ya. Ente nu nabuh-nabuh, nu ngampar-ngampar, ente. Ngerti itu? Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat bece mararat, nu makmur bece makmur. Nu nabuh-nabuh, nu ngampar-ngampar, nu sebeuh-sebeuh, nu lapar. Rasul tidak merasa tenang hatinya kalau umatnya masih ada yang merasa lapar. Itu azizun alaihi ma'an itu. Rasul tidak bisa nyenyak tidur kalau masih umatnya ada yang belum makan. Rasul merasa belum tenang kalau masih di dalam genggamannya masih ada harta yang belum disedekahkan dan diinfakkan. Urang makan paduli teuing lah batur ieu carirnya. Ya, kita diperlihatkan fenomena kehidupan sekarang. Sampai ada manusia yang punya jam tangan awungkul nepi ka 11 miliar tuh. Mau dipakai nyen Masjid Al-Kausar sebelah tingkat tuh kira-kira. Ya bukan irinya. Ini mah fenomena kehidupan gitu. Jam tangan awungkul nepi ka 11 miliar. Digigireun imahna tatanggana masih di bedeng, Pak. Rumah nage masih di saung. Maka lawan pek aya kejadian kamari ya kita lain berarti ngahalalkeun maling lain, tapi itu jadi introspeksi di diri. Jauh urang mah ya bisa meniru dan mencontoh akhlak Rasul. Rasul tatkala mau meninggal wafat, tidak ada barang satupun yang jadi warisan terhadap ahli baitnya, Pak. Kecuali baju besi beliau yang masih tergadaikan di Yahudi. Ya gitu. Ayo urang mau gak harta teh 7 turunan ge moal. Beak gitu. Nah, teu berat ke di akhirat. Satu, Rasul itu merasa berat hati menanggung penderitaan umatnya. Yang kedua, harisun alaikum, sangat bersemangat untuk membawa kita ya, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Tidak merasa lelah, memberikan petunjuk kepada umatnya supaya dia mengenal Allah, supaya dia bisa menerima syariat agama yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau ditugaskan oleh Allah untuk mengislamkan Bani Syakib yang ada di kota Thaif. 75 km ya, jauh nanti Mekah ya, Pak. Dulu Rasulullah berjalan kaki ya, menaiki bukit-bukit yang terjal, ayeuna mah enak Pak, aya jalan layang. Bahkan aya kereta gantung ayeuna mah. Bahkan cuaca ya, suhu jauh beda antara Mekah dan Thaif. Negaranya subur. Tapi bagaimana penerimaan daripada Bani Syakib? Datang Rasul kali itu bukan disambut sehingga ajengan, diajeng-ajeng, dimangan-mangan. Tapi datang kali itu Rasul dirempari dengan batu-batu, Pak, yang tajam. Sampai luka pelipisnya, sampai potong giginya.
Bahkan Rasul dibereketengkeun Pak, diboro jika kamali. Akhirnya Rasul bersembunyi di sebuah kebun korma, dan kuasa Allah eta kebun korma nya menjalar menutupi Rasul. Bahkan konon katanya sampai hari ini kebun kormanya masih ada Pak. Silahkan dicek aja kebun pohon korma di Thaif yang melindungi Rasul. Itu oleh Allah dihidupkan sampai sekarang. Termasuk pohon disebut pohon asabi itu yang di tengah gurun. Itu juga oleh Allah dihidupkan, satu-satunya pohon yang melindungi Rasul. Nah, tatkala Rasul bersembunyi, datang malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, membahas orang mah tong diingkekeun ngadoa ka Allah supaya Allah memberikan perintah kepadaku untuk menghancurkan Bani Sakif, seperti aku ditugaskan membinasakan kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud. Bagaimana Pak? Jawab Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk umatku karena memang mereka belum tahu siapa aku. Bukan disambut dengan gendang, dengan emosional. Bahkan beliau berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku diutus oleh Rasul, oleh Allah sebagai Rasul untuk umatku. Kalau umatku dibinasakan, maka apa gunanya tugasku itu? Akhirnya dengan kuasa Allah sedikit demi sedikit, dengan akhlak yang mulia, maka Bani Sakif menjadi orang-orang Islam. Nah ini, jadi harisun sangat bersemangat. Rasul tidak pernah kenal lelah membawa umatnya supaya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Ustaz zaman ayeuna mah di mana rasa lelahna? Gitu. Sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan al ulama warasatul anbiya. Yang kedua, yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Sifat yang ketiga yang dimiliki Rasul, raufun, menyantuni orang-orang yang beriman, menghargai orang-orang yang beriman, berbelas kasih dengan orang-orang yang beriman, rahimun, dan mengasihi, menyayangi. Di sana mudnibin, bagi orang-orang yang berdosa. Jadi orang yang jahat, orang yang bermaksiat tidak dijauhi, tidak dimusuhi Pak, tapi dikasihi, didekati, man to man, door to door. Bukan bahkan dibully, dicaci dan dimaki. Ini ada cerita lagi. Di pasar Ukaz, di pasar Madinah, itu ada seorang pengemis buta Yahudi yang kerjanya selalu mencela Rasulullah, Pak. Bari geus tua, gawena teh
mencela, membuli, menghina Rasul, menganggap Rasul itu adalah ahli sihir, pembohong dan segala. Ulah rek percaya ke Muhammad, ulah rek iman ke Muhammad, itu pembohong, ajaran sesat mengurang. Sampai itu berita kepada Rasulullah, bahkan para sahabat minta izin kepada Rasul ya untuk menangkap pengemis tua itu. Bagaimana ya Rasul? Jangan, biarkan. Dia itu tidak tahu, ya buta sih. Biarkan, aku yang akan menanganinya sendiri. Maka setiap pagi, Bapak hadirin sekalian, Rasul itu membawa roti, membawa minuman. Orang tua itu didekati, disuapi makanan. Rotina disuapi, cenama dibager-bager tinjang. Kadenya jang titip cenanya abah mah ulah rek kabawa sakaba-kaba ulah rek iman ka Muhammad ya. Padahal dia ini Rasulullah. Rasul tidak menjawab sampai dia ini merasa kenyang, dan itu setiap hari sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya diganti oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada putrinya, apa sunnah Rasul yang belum aku lakukan, wahai anakku? Maka dijawab, diantaranya menyuapi orang buta Yahudi yang selalu menghina Rasul di pasar. Esok paginya Abu Bakar Siddiq berangkat ke pasar itu, dan itu orang tua buta masih ada. Akhirnya didekati, disuapi, tapi dia menolak, Pak. Tidak mau makan apa yang diberikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar heran dan kaget. Kenapa kek nggak mau makan? Karena kamu bukan yang biasa memberi makan kepadaku. Tutur bahasanya halus, tangannya halus, lemah lembut, dan sopan santun yang aku rasakan. Abu Bakar menangislah. Kata Abu Bakar, engkau tahu siapa yang sering menyuapi engkau sebelumnya? Maka jawab, ya aku tidak tahu. Itu adalah Muhammad Rasulullah yang setiap saat engkau caci, engkau maki, menjerit. Itu kakek. Sampai dia berdiri, ya Allah, ampunilah segala dosa. Nah, aku telah ditipu ya, oleh ajaranku sendiri. Maka saksikan saat ini ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan cabutlah nyawaku. Meninggal waktu itu. Itu kakek-kakek. Karena saking kagetnya ya, dia ini tidak percaya bahwa yang setiap saat, setiap pagi yang menyuapi dia dengan tangan yang halus, dengan bahasa yang sopan santun, adalah justru dia adalah Rasulullah yang selalu dicaci dan dimaki. Itu akhlak Rasulullah. Dan banyak lagi. Maka pantas dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka lamun memperingati Maulid Nabi, kata ya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutipnya oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, kalau kita ini ingin atau akan merayakan peringatan Maulid Nabi, arkanul maulidnya ada 4 Pak. Yang pertama bacaan Quran, baca salawat, baca riwayat Rasulullah,
supaya kita mengenal lebih dekat bagaimana kepribadian Rasul. Yang ketiga, sedekah makanan. Nah, itu bacaan berjanji, adebai, simtudoro itu adalah menceritakan tarikh Rasulullah. Cuma kan kita beli ngartinya bacaan anak. Padahal itu menceritakan akhlak Rasul. Ya bagusnya ada sunnah muakkadnya apa? Tausiah agama yang menjabarkan dari apa yang tadi dibaca seharusnya. Itu maka sekarang terbalik. Cari kiai yang kondang, yang viral, yang bisa melagu, bisa seri, kan gitu. Sebenarnya nilai esensialnya kita lupakan. Bukan tidak boleh, tapi fardunya juga harus laku, baru sunnahnya ditambahkan. Gitu. Makanya kalau peringatan Maulid Nabi, upayakan bacaan berjanjinya atau adebainya itu harus dibaca. Lanjut dengan sholawat mahalul qiyam, itu arti daripada peringatan Maulid isinya. Ulah sholat badar. Peringatan Maulid Nabi sholawat badar. Nah, tapi bacaan mahalul qiyam itu bahkan di lain tempatnya sampai ke larut malam itu yang dibaca itu aja. Tidak ada tausiah agama. Ya. Justru berbanyak bacaan sholawat dan bacaan tarikh Rasulullah supaya generasi-generasi muda sekarang tahu siapa orang yang patut dicontoh kehidupannya supaya bisa membawa keselamatan kita. Ya.